Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak ustazah. Semoga sehat semua ya. Amin. Belajar apa ya kita hari ini? Ada yang sudah tahu? Hari ini kita belajar tema bersama Ustazah Erleli. Mari belajar tema 3B, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 4, menyayangi hewan. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum belajar, supaya pembelajaran kita mendapat keberkahan dari Allah, marilah bersama-sama kita berdoa. Jangan lupa adab berdoanya ya. Tangannya ditadahkan, kepalanya ditundukkan, hatinya dikhusyukkan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baiklah anak ustazah, hari ini ustazah akan mengajak kalian belajar menjadi wartawan cilik. Ada yang punya cita-cita mau menjadi wartawan? Iya. Apa saja yang harus kita persiapkan? Ya. Untuk menjadi wartawan cilik atau pewawancara, yang harus disiapkan pertama kali adalah menulis pertanyaan wawancara. Dalam kegiatan wawancara, pertanyaan menjadi unsur penting wawancara. Pertanyaan wawancara digunakan oleh pewawancara untuk menggali informasi dari narasumber. Ada 6 kata dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan adiksimba. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya adalah siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Next. Nah, seorang wartawan harus pandai bertanya. Anak ustazah di kelas 2 kemarin sudah belajar macam-macam kata tanya kan? Masih ingat? Ada kata tanya apa. Apa digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Yang kedua, di mana digunakan untuk menanyakan lokasi yang berhubungan dengan tema wawancara. Yang ketiga, kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau terjadinya peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Yang keempat, siapa digunakan untuk menanyakan pelaku atau subjek yang berhubungan dengan tema wawancara. Yang kelima, mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau penyebab terjadinya suatu peristiwa yang berhubungan dengan tema wawancara. Bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara, keadaan, atau pendapat yang berhubungan dengan tema wawancara. Next. Nah, di sini ada gambar siapa ya? Ada gambar Nina. Ya, betul sekali. Ada gambar Nina. Pada buku kalian, halaman 94, ada ayo membaca cerita tentang hewan peliharaan Nina. Judulnya adalah Miu
kucing kesayangan Nina. Antum semua sudah siap bukunya kan? Boleh sambil dibuka halaman 94. Sudah akan membacakan cerita Nina ya. Oke. Miu, kucing kesayangan Nina. Nina memelihara seekor kucing di rumahnya. Kucing peliharaan Nina adalah jenis kucing Anggora. Kucing Anggora memiliki rambut yang cukup tebal. Kucing tersebut diberi nama Miu. Miu berwarna putih dengan corak oranye. Nina sangat menyayangi Miu. Nina merawat kucing kesayangannya itu dengan baik. Nina memberi Miu makan setiap pagi dan sore hari. Selain itu, Nina juga memberikan vitamin hewan kepada Miu secara teratur. Selain makanan, Nina juga selalu memperhatikan kesehatan Miu. Nina mengajak Miu ke dokter hewan setiap 1 bulan sekali. Miu juga divaksinasi agar tidak mudah terserang penyakit. Badan dan rambut Miu juga selalu dibersihkan agar Miu selalu bersih dan sehat. Nah, dari cerita tadi, sekarang mari kita belajar menjadi wartawan cilik. Bagaimana caranya? Yuk kita langsung bertanya kepada Nina ya. Ayo kita tanya sama Nina tentang cara perawatan hewan peliharaannya. Yang pertama, siapa nama hewan peliharaan Nina? Ya, pada teks tadi dikatakan bahwa hewan peliharaan Nina bernama Miu. Hewan jenis apa yang dipelihara Nina? Nina memelihara jenis kucing Anggora. Yang ketiga, bagaimana ciri kucing Nina? Kucing Anggora memiliki rambut yang cukup tebal, berwarna putih dengan corak oranye, ya. Kucing Anggora Nina memiliki rambut yang cukup tebal. Namanya Miu dan berwarna putih dengan corak oranye. Ini oranye. Kok rambut, Zah? Iya. Apa beda rambut dengan bulu? Iya. Rambut seperti rambut kita ya. Rambut itu tidak bercabang, maka hewan kucing juga memiliki rambut, bukan bulu. Tapi umumnya di masyarakat kita bilang kalau kucing memiliki bulu. Bulu itu dimiliki oleh ayam loh. Oke. Baik, berikutnya. Bagaimana sikap Nina terhadap hewan peliharaannya? Ya. Di sini tadi dikatakan bahwa Nina sangat sayang kepada kucingnya dan memperhatikan kesehatannya. Yang kelima, kapan Nina memberinya makan? Nina memberinya makan pada setiap pagi dan sore hari. Yang keenam, kata tanya apa? Apa makanan yang diberikan agar kucing tidak mudah terserang penyakit? Selain memberi makanan setiap pagi dan sore hari, Nina juga memberikannya vitamin hewan. Ya, anak ustazah biasanya kucing jenis Anggora biasa makan biskuit, tetapi bisa juga makan nasi atau pizza ya. Oke. Nah, anak ustazah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita ucapkan saat kita mewawancarai atau menanyakan tentang suatu hal, cara memelihara hewan.
Oke, bisa dipakai ya kalimat tanyanya ya. Jika kalian ingin menanyakan tentang hewan peliharaan teman. Oke, next. Nah, Nina pandai menggambar. Ia ingin membuat karya mozaik hewan. Terlebih dahulu, Nina membuat sketsa gambar kucingnya. Apa itu sketsa? Sketsa adalah garis-garis gambar yang belum diwarnai. Nah, berbentuk seperti ini misalnya ya. Ini namanya sketsa. Bagaimana cara membuat karya mozaik dari hewan? Mozaik atau mosaik ya, sama ya. Ayo membuat karya mozaik hewan menggunakan teknik potong. Dengan cara memotong atau menggunting kertas origami ya. Kertas origami disiapkan terlebih dahulu, kemudian gunting, alat tulis, kertas HPS, dan lem. Oke, berikut adalah langkah-langkah kegiatan untuk membuat karya mozaik. Yang pertama, gambarlah sketsa salah satu hewan kesukaanmu di kertas HPS. Nah, kalau Nina tadi kan memelihara kucing, maka Nina menggambar sketsa kucing terlebih dahulu. Yang kedua, gunting atau robek-robeklah kertas origami menjadi potongan yang lebih kecil. Gunakan warna yang kamu perlukan. Hati-hati saat menggunakan gunting. Yang ketiga, berilah lem di atas sketsa gambar hewan kesukaanmu. Berikan lem pada gambar. Yang keempat, tempelkan potongan kertas origami di atas sketsa gambar. Gunakan warna yang sesuai untuk setiap bagian gambar. Yang kelima, karyamu sudah jadi. Kamu dapat memajangnya di dinding rumahmu karena kita stay at home ya. Nah, ini contoh hasil karya mozaik Nina. Pada tema sebelumnya kita juga sudah pernah menggambar mozaik tumbuhan. Untuk kali ini, anak ustazah cukup memperhatikan langkah-langkah membuat karya mozaik hewan peliharaan kalian masing-masing. Oke ya. Next. Nah, tadi Nina membuat karya mozaik hewan. Terlebih dahulu Nina membuat sketsa gambar kucingnya. Nah, tadi membuat sketsa gambar kucing pada kertas HPS. Nina membagi kertasnya sama besar dengan adik-adiknya karena kertasnya cuma satu. Adiknya juga mau belajar menggambar. Nina kakak yang baik ya. Ya. Selanjutnya, perhatikan gambar guntingan atau potongan kertas yang dipotong oleh Nina. Kertas HPS, satu kertas HPS dipotong menjadi dua bagian sama besar. Ini ya. Nah, dapatlah menjadi dua bagian. Tadinya satu kertas dipotong dua, menjadi dapat dua bagian sama besar. Ingat ya, memotongnya harus sama besar. Ya. Sebuah benda dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian dapat dinyatakan dengan pecahan 1/2. Nih, 1 jadi 2. Disebut 1/2. Pecahan 1/2 dibaca 1/2 atau biasa juga dibaca setengah. Masih ingat pelajaran kita pada kelas 2 tahun yang lalu? Ya, kita sudah mempraktekkan pecahan senilai ya, 1/2. Kalau di kelas 2A waktu itu kita membagi roti tawar ya. Masih ingat ya? Diulang lagi pelajarannya di kelas 3, ketemu lagi. Oke, supaya lebih pintar. Next.
Ya, kucing Nina juga diberi makan pizza. Nina memotong sebuah pizza menjadi 3 bagian. Ayo kita bantu Nina. Nah, ini dia. Nina memiliki sebuah pizza. Kita juga pernah buat pizza ya di Surya Bakery. Nah, satu buah pizza ini Nina potong sama besar menjadi 3 bagian. Ini untuk makanan kucing Nina nanti. Ini makan paginya sepotong, untuk makan siangnya sepotong, untuk makan sorenya sepotong. Seperti kita makan 3 kali sehari. Ya, 1 dari 3 bagian yang sama ditulis 1/3. Ini 1 menjadi 3 bagian, ditulisnya 1/3. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Untuk contoh berikutnya, ini ada sebuah donat. Ayo, siapa yang suka makan donat? Donat, sebuah donat dibagi menjadi 4 bagian. Yang baik hati sama saudaranya pasti kalau punya donat 1 mau berbagi ya, tidak pelit. Saat berbagi juga tidak boleh tidak adil membaginya, harus adil, harus sama besar bagiannya ya. Ya, 1 buah donat dipotong menjadi 4 bagian. 1 dari 4 bagian yang sama ditulis menjadi 1/4. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Masih ingat kan pelajaran kita? Ya, next ya. Oke, ternyata pelajaran kita sudah selesai. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Yuk kita simpulkan bersama. Hari ini kita ingat kembali ya. Hari ini kita sudah belajar menggunakan kata tanya dalam wawancara. Diingat ya, ada 6 kata tanya tadi ya. Ada kata tanya, apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, dan apa lagi tadi ya? Nah, ya ada 6 tadi. Lihat kembali ya nanti ya. Yang kedua, kita sudah belajar membuat karya mozaik hewan. Tapi tadi kita baru melihat karya Nina dan langkah-langkah membuat karya mozaik hewan. Tidak ada tugas untuk hari ini. Yang ketiga, kita juga sudah membaca dan menulis bentuk pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Oke. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thank you. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum.